Surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kita sudah menemukan. Saya mengajak kita membaca nas ini bersama-sama dan menghormati firman Tuhan. Mari yang bisa berdiri bisa berdiri. Surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, mulai. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihat, dan sekarang kami bersaksi dan beritakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada malam ini kami berkumpul di pertengahan minggu untuk berdoa bersama, dan kami memohonkan firman-Mu yang menjadi landasan kami untuk menyampaikan doa-doa kami setelah ini, Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang hina tidak berguna ini untuk menyampaikan firman-Mu, dan tolong juga kiranya masing-masing kami yang hadir sungguh dibangunkan imannya untuk semakin mengenal Tuhan. Dan berdoa lindungi tempat ini, lindungi kami semuanya, Tuhan. Ampuni kami, dan berdoa kiranya jemaat-Mu dibangunkan dan dimuliakan oleh pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan untuk kembali. Minggu lalu saya sudah janji bahwa kita akan belajar secara berseri tentang orang Kristen yang berkeyakinan. Dan minggu lalu kita mulai dengan keyakinan melalui keselamatan. Malam ini saya mengajak kita merenungkan dari nas ini tentang keyakinan melalui persekutuan. Keyakinan melalui persekutuan. Sebelum kita lanjutkan, saya mau menyampaikan bahwa dalam nas asli King James-nya ayat 4 itu, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacitamu menjadi penuh. Itu dari nas King James. That your joy may be full. Sukacitamu menjadi penuh. Ya. Jadi, pendengar dan pembaca tulisan yang disampaikan oleh Allah melalui Rasul Yohanes yang dalam hal ini sebagai penulis surat Yohanes ini. Dan memang benar surat 1 Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes, rasul yang paling terakhir yang dipanggil Tuhan ke surga. Rasul Yohanes mendapat julukan rasul yang dikasihi, murid yang dikasihi Tuhan. Dan di bawah pimpinan Roh Kudus dalam pasal 4 ayat 19, Rasul Yohanes menuliskan kepada kita bahwa kita mengasihi Allah karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Itu urutannya. Kasih kita kepada Allah adalah sebagai tanggapan dari kasih Allah yang telah terlebih dahulu dikaruniakan kepada kita, dinyatakan kepada kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Keyakinan dalam persekutuan atau keyakinan melalui persekutuan. Keyakinan itu berhubungan dengan kepercayaan, trust, confidence. Dan keyakinan tidak kita temukan melalui seminar. Keyakinan tidak ditemukan melalui buku-buku. Keyakinan tidak ditemukan melalui pekerjaan. Tapi keyakinan yang sejati, yang surgawi ditemukan melalui persekutuan pribadi yang akrab dengan Tuhan. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Yohanes kepada kita dalam nas kita pada malam hari ini. Rasul Yohanes diberikan kasih karunia Tuhan untuk menuliskan 5 buku dalam Alkitab. Yang pertama adalah Injil Yohanes. Dan di Injil Yohanes kita melihat bagaimana hubungan dengan masa lalu kita, yaitu keselamatan kita. Sama seperti Rasul Paulus ketika dia katakan, aku telah disalibkan bersama Kristus. Dia melihat ke belakang.
Sekarang kita juga melihat ke belakang apa yang telah terjadi, yaitu apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Sementara ini kita melihat tiga surat ini, 1 sampai 3 Yohanes, menunjukkan bagaimana kita hidup dalam keyakinan di masa kini. Jadi kalau kita melihat Injil Yohanes berhubungan dengan masa lalu kesempatan kita, untuk hidup masa kini kita punya aturan dari Tuhan, yaitu surat 1, 2, 3 Yohanes. Itulah sebabnya di pasal 3 di surat ini dikatakan, barang siapa menurut pengharapan akan hal ini, itu keyakinan pada kedatangan Tuhan Yesus, menyucikan diri. Kapan menyucikan diri? Kini, pada hari ini, pada hidup sekarang ini. Dan kita wahyu menunjukkan tentang apa? Masa depan kita yang pasti, bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi saya percaya bahwa salah satu alasan terbesar Rasul Yohanes dalam mengajarkan kepada kita tentang keyakinan yang demikian penting ialah karena persekutuannya yang dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, maka dikatakan apa? Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, di ayat 3 itu. Jadi karena dia sudah bersekutu dan dia berikan landasannya di bagian B itu, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Jadi seolah-olah dia berkata, saya mengajak saudara pembaca dan pendengar surat ini, saya menuliskan apa yang telah kami terima, apa yang kami rawa, apa yang telah kami saksikan tentang Kristus Yesus yang adalah firman hidup, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Dan ingat, saya mengajak kamu karena persekutuan kami adalah persekutuan dengan Allah Bapa dan dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini alasannya. Ini alasannya Rasul Yohanes menyampaikan dan mengajarkan hal ini kepada kita. Faktanya, surat ini dimulai dengan pokok utama penting tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah menjadi pokok renungan kita malam ini. Yang pertama, dia mulai dengan pribadi Yesus Kristus. Apa yang telah ada sejak semula, itu dia mulainya. Apa yang telah ada sejak semula. Semula itu berhubungan dengan kekekalan di masa lalu yang tidak tertanggal dan tidak tertahun, menunjukkan kekekalan Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang Rasulullah sampaikan pada kita bahwa dia mempunyai efek dari kehidupan Tuhan Yesus Kristus, pengaruh. Ya, saya percaya bahwa di antara kita itu pasti ada tokoh yang memberi pengaruh dalam hidup kita. Apakah ayah atau ibu, mungkin pendeta kita, atau guru kita, atau siapa saja. Mungkin tokoh politik, atau bisa siapa saja yang memberi pengaruh. Pengaruh positif tentunya. Dan khususnya dalam rohani adalah pengaruh rohani. Ada orang yang senang dengan tokoh olahraga, ada orang yang senang dengan tokoh politik, ada orang yang senang dengan tokoh komik atau apa saja. Yang penting ada pengaruh dalam hidupnya. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah pengaruh rohani. Ya. Jadi ketika Rasulullah berkata apa yang ada sejak semula, ia berbicara tentang Yesus Kristus. Mengapa dia mulai dengan apa? Karena itu bicara dengan firman. Itu firman. Ya, itu berbicara tentang kekekalannya, kekekalan Tuhan Yesus Kristus. Orang pernah bertanya, mengapa kalian percaya Yesus Kristus kekal, padahal tidak ada di perjanjian lama? Kata siapa? Apa Yesus Kristus? Juru selamat. Dalam perjanjian lama jelas-jelas Tuhan menyatakan penyelamatannya kepada bangsa Israel, dan bahkan bukan hanya itu, kepada orang-orang non-Yahudi pun telah Allah tunjukkan kasih karunia-Nya. Dan di kitab Yesaya sendiri kita dapat menemukan banyak ayat yang menunjukkan tentang Allah adalah juru selamat. Juru selamat arti dari kata Yesus sendiri. Ya, karena memang kata Yesus adalah bahasa Yunani. Bahasa Yunani adalah Yehoshua atau Yosua atau Hosea. Sejak penciptaan dan bahkan sebelum penciptaan Yesus sudah ada. Dia selalu ada. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Dan firman itu telah menjadi manusia. Itulah manusia Yesus Kristus. Filipi pasal 2 juga. Yang menjelma menjadi manusia. Jadi kalau orang masih meragukan kalau Tuhan Yesus Kristus, itu sama dengan sesat. Yesus Kristus sama. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya.
Ibrani pasal 13 ayat 8. Rasul Yohanes mengajar kita tentang pra-eksistensi atau keberadaan Tuhan Yesus Kristus sebelum segala sesuatunya ada. Ingat dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 58, kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, dia berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, before Abraham was, I am. I am di situ adalah persis sama kutipan dengan Keluaran 3 dan Keluaran 4. Jawaban Allah kepada Musa ketika Musa bertanya, kalau mereka bertanya, siapa yang mengutus engkau? Jawablah mereka, akulah aku telah mengutus aku kepada. Kalau mereka tanya siapa namamu, jawablah kepada mereka, akulah aku yang telah mengutus aku kepada. Yesus menggunakan kata yang sama dalam perjanjian baru, akulah. Ya, aku telah ada. Aku ada sebelum Abraham telah ada. Jadi dia menggunakan present tense. Present tense berarti dia selalu ada. Bukan past tense, dia selalu ada. Ada di kekekalan yang masa lalu dan ada pada kekekalan yang akan datang. Kemudian di ayat 2 kita melihat, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ini pokok penting pengajarannya yang sedang disampaikan di sini, yaitu tentang sejarah penjelmaan Allah yang adalah Roh. Karena penulis yang sama di Yohanes pasal 1 ayat 18 dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa, dia yang menyatakan Allah. Jadi Allah yang tidak kelihatan itu telah menyatakan dirinya, the invisible God. 1 Timotius 3 ayat 16. Surat 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia, Yesus Kristus, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, itulah ketika kelahirannya terjadi, dibenarkan dalam Roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Tuhan Yesus Kristus menjelma jadi manusia. Dan bacalah Filipi pasal 2, indah sekali dikatakan di situ. Ya, dia mengambil rupa seorang manusia dan menjadi seorang hamba dan dia taat sampai mati di kayu salib. Itu proses yang Tuhan Yesus lalui. Sering sekali para hamba Tuhan meringkasnya dengan 7 langkah. 7 langkah dari atas ke bawah, 7 langkah dari bawah ke atas, dari surga ke bumi, dari bumi ke surga. Itu Tuhan Yesus Kristus. Ke surga itu kembali, ya, dia kembali dari mana dia berasal. Makanya orang percaya Tuhan Yesus Kristus, dia kembali ke surga ketika mati, dari mana dia berasal. Ya, itu beda. Yesus yang dalam kekekalannya sudah ada sebelumnya mengambil rupa seorang manusia. Ya, tentang juru selamat tadi ada di Yesaya pasal 43 dan 45 dan juga pasal 63. Nanti bisa dibaca, ada kata juru selamat di sana. Allah berkata kepada bangsa Israel, akulah Allahmu, juru selamatmu, yang sudah ada sejak semula. Ya, jadi ya, Rasul Yohanes mengatakan dan dinas kita, kami telah melihat dia, kami telah meraba dia, kami telah bersentuhan dengan dia, kami telah menyaksikan. Dan memang itu benar. Para rasul menyaksikan semua perbuatan Tuhan Yesus Kristus. Mereka makan bersama-sama, mereka tidur bersama-sama, mereka mengajar, menikmati pengajaran di Tuhan Yesus Kristus. Memang para murid pertama itu yang 12 itu khususnya itu menikmati pengajaran dari guru yang sempurna. Dari Tuhan yang sempurna, Tuhan yang kekal. Ruang kelas mereka di berbagai tempat. Ada di bibir pantai, ada dari perahu, ada di tengah badai, ada di rumah ibadat, ada di sinagoga, ada di rumah mertua Petrus, ada di rumah orang Farisi, ada di rumah pemungut cukai. Di berbagai tempat mereka belajar. Tidak ada ruang kelas tertentu yang hanya itu saja mereka pakai. Luar biasa. Tapi yang terpenting, yang paling utama adalah isi pengajaran dan perbuatan-perbuatan yang mereka saksikan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, jadi kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, Allah yang kekal, lahir dari perawan, Allah dalam manusia, hidup sempurna tanpa dosa. Yang manusia 100%, tapi beda dengan manusia adalah
ia tanpa dosa. Yesus mati dengan menyerahkan dirinya, bukan dengan terpaksa. Ia menyerahkan dirinya dan ia mengambilnya kembali. Dan kebangkitannya menjadi keselamatan setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena kuasa darahnya yang sangat mahal itu. Jadi pertama-tama Rasulullah Yohanes memberitahukan kepada kita tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus yang adalah landasan persekutuan kita. Di sanalah kita memiliki keyakinan, di sanalah keyakinan kita dibangun. Yang kedua, hak istimewa persekutuan tersebut di ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ingat Rasul Yohanes dan para rasul yang lain menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus ketika mereka bersama-sama dengan dia, percaya di awal tadi. Persekutuan mereka berawal dari keselamatan. Demikian juga dengan kita. Persekutuan yang benar, persekutuan yang alkitabiah, persekutuan yang surgawi dengan Tuhan Yesus Kristus adalah diawali dari keselamatan. Tidak ada persekutuan yang benar tanpa keselamatan. Ya, baca 1 Yohanes 5:1, kemudian Yohanes pasal 3 sampai 7 tentang Nikodemus yang diajar dari bawah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita melihat kehidupan Nikodemus setelah itu diubah dan bahkan dia telah rela berkorban pada saat kematian Tuhan Yesus Kristus. Mengapa banyak orang yang merasa jauh dari Allah? Mengapa banyak orang yang merasa kesepian? Pernah membaca status orang? Sepi. Kata, kesepian, lonely. Mengapa itu terjadi? Karena tidak pernah dilahirkan dari keluarga Allah. Karena sesungguhnya orang yang telah dilahirkan kembali dia punya keluarga. Dan di mana ada keluarga, di sana ada persekutuan, di sana ada saling berbagi, di sana ada saling mendoakan. Sama dengan kita di sini, secara jemaat kita adalah keluarga Allah. Amin. Kita bersekutu di sini. Bayangkan kalau saudara di rumah sendirian nonton TV, itu penghiburan sejenak. Itu namanya obat penenang. Itu namanya obat apa? Penahan sakit. Bukan obat penyembuh. Karena obat penyembuh adalah persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus. Di sana keyakinan, dan di sana sukacita dibangun. Ya, persekutuan yang kita nikmati dan yang kita lakukan harus terjadi secara berkelanjutan setiap hari. Setiap hari, bukan hari Rabu saja, bukan hari Minggu pagi dan Minggu malam saja, tetapi setiap hari. Setiap hari itu yang Allah kehendaki, dan itulah yang benar-benar nikmat. Kalau ingin menikmati persekutuan dengan Tuhan, lakukanlah setiap hari. Ingat, persekutuan, kata persekutuan diambil dari kata Yunani, yaitu koinonia. Ya, koinonia, yang dalam harafiahnya bermakna apa? Memiliki kesamaan. Having something in common. Ya, memiliki kesamaan. Kita memiliki kesamaan dengan Tuhan Yesus karena kita dilahirkan kembali, memiliki keinginan baru, yaitu keinginan surgawi, memiliki sifat-sifat baru, sifat-sifat surgawi. Di sana karakter kita dibangun, karakter Kristus. Ya, keinginan kita dibangun, dipertajam melalui perenungan firman Tuhan. Ya, kepedulian kita dipertajam melalui doa-doa kita kepada Tuhan setiap hari. Coba saja, semakin sering mendoakan seseorang yang berlahir baru, semakin cinta, semakin sayang kita pada orang tersebut. Dan semakin peduli kita pada orang-orang tersebut. Lihat saja seperti orang-orang yang sudah diajak selama ini, kita doakan setiap hari. Dan kasih kita kepada orang-orang itu semakin meningkat seharusnya. Sepanjang dan selama kita melakukan persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Ya. Orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen sungguh-sungguh maksudnya, tidak perlu merasa kesepian, sebab kita mempunyai keluarga, kita mempunyai sahabat. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yesus kawan yang sejati. Jadi tidak benar kalau orang Kristen merasa apa? Kesepian. Orang kesepian itu tidak punya sahabat, tidak punya teman curhat. Tapi orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus tidak punya teman curhat. Ya, curhat itu melalui apa? Melalui doa, melalui pujian. Ya kan? Coba lagu nyanyikan apa? Hanya Yesusku miliki. Ya kan? Terhibur bukan? Memuliakan Tuhan dan hati kita menjadi lega. Sudah sang dikasih Tuhan. Kita bersekutu dengan Allah Bapa dan dengan Allah Anak melalui firman-Nya setiap hari dan melalui doa. Melalui doa-doa yang kita sampaikan. Jangan hanya berdoa, tapi harus seimbang antara firman dengan doa. Mengapa? Landasan doa kita harusnya firman. Yohanes 15 ayat 7.
Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Jadi ada persekutuan di sana. Ya, seperti itu. Orang pernah bertanya, Pak, katanya minta apa saja. Maksudnya apa? Bawa kepada 1 Yohanes pasal 5:14. Dan inilah keberanian yang terjadi apabila kita minta kepada sesuai dengan kehendaknya. Jadi apa yang dia kabulkan adalah permintaan kita yang sesuai dengan kehendak Allah. Sama seperti ketika sebuah keluarga bersekutu dan bermain bersama mungkin, makan bersama mungkin, akan menguatkan hubungan persaudaraan satu sama lain. Ya, biasanya kalau contohnya satu keluarga besar kumpul, itu hubungan itu semakin terbangun. Hubungan itu semakin terbangun, dan di sana juga mungkin ada keluhan-keluhan yang dapat disampaikan. Seperti nanti kalau diminta mengusulkan doa, perlu keluhan kesehatan atau keadaan perlu doakan anggota keluarga atau siapa saja. Ya, membangun keyakinan melalui persekutuan terjadi ketika orang percaya menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan disitulah keyakinan kita dibangun. Efesus pasal 2 ayat 18 mengajarkan kita. Efesus pasal 2 ayat 18 yang membacanya buat saudara. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kedua pihak dipersatukan, Allah Bapa dengan manusia yang penuh dosa. Siapa yang mempersatukan? Kristus Yesus. Ingat, ayat ini padat loh. Ada arti tunggal di situ. Oleh Dia, Yesus Kristus. Kedua pihak dalam satu roh, manusia yang berdosa. Satu roh, Roh Kudus, kerja Roh Kudus. Karena ketika kita dilahirkan kembali, dilahirkan dari roh, dan oleh kuasa Roh Kudus beroleh jalan masuk kepada Bapa. Yohanes 1 ayat 12. Tapi semua orang yang diberikan kuasa menjadi anak Allah itu mereka yang percaya pada namanya, yang percaya pada Tuhan Yesus menjadi anak-anak Allah. Itu. Dan yang terakhir, hasil dari persekutuan kita, ayat 4. Dan semua ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacitamu menjadi penuh. Sukacita adalah hasil atau produk dari persekutuan. Sukacita. Begini, kalau nanti saudara pulang dari gereja yang ada sukacita, itu diberlakukan, ini bersekutu apa tidak? Begitu ya? Kemudian setiap hari misalnya, bukan tidak ada masalah, bukan masalah tetap ada. Ya, cobaan tetap ada, penyakit tetap ada. Ya, itu bagian dari hukum alam sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Bagian dari kutu yang Allah jatuhkan atas dunia dan atas manusia. Selalu ada penyakit. Tapi yang membedakan ialah tetap bersuka cita. Karena persekutuan dengan Tuhan. Keluarga orang percaya yang tidak memiliki sukacita adalah keluarga yang tidak bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Yalah, lihat Mazmur pasal 16 ayat 11. Oke, Mazmur 16 ayat 11. Kita melihat beberapa ayat di Perjanjian Lama. Mazmur 16 ayat 11. Ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita, berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada apa? Nikmat senantiasa. Di hadapan Tuhan ada sukacita, bukan di restoran. Di hadapan Tuhan yang seperti sekarang ini. Kemudian kalau kita pribadi di hadapan Tuhan mengadakan saat teduh pribadi, di hadapan Tuhan ada sukacita. Amin. Jangan melamun kalau sedang merenungkan firman Tuhan. Apalagi kalau berdoa kan, lama-lama doanya lupa gitu, ketiduran. Ya, seperti itu. Tuhan katakan dia, pemazmur berkata di hadapan Tuhan ada sukacita senantiasa, dan bahkan sukacita itu berlimpah-limpah. Coba, dari mana? Dari mana kita dapat penghiburan dan sukacita? Di hadapan Tuhan. Bagaimana kita dapat ke hadapan Tuhan? Ibrani pasal 4. Katakan apa? Kita dapat datang menghampiri tata kasih karunia Allah. Ya, kita dapat datang mengambil kasih karunia Allah. Kemudian ada sukacita dalam keselamatan. Ada sukacita dalam keselamatan. Yesaya pasal 12 ayat 3. Yesaya pasal 12 ayat 3. Maka kamu akan menimbang air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Ya kan? Ada sukacita dalam keselamatan kita. Dan ingat saudara, kebenaran yang paling menggembirakan hati kita seharusnya dalam keselamatan kita. Ya, keselamatan kita. Mengapa? Yohanes pasal ayat 24. Ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tidak luar biasa itu. Kepindahan kita itu keajaiban luar biasa. Itu kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Itu tidak bisa dipandang remeh.
Ya, tidak bisa dipandang remeh. Kemudian ada sukacita dalam kitab suci. Sekarang kita lihat Mazmur lagi. Mazmur 119 ayat 97. Mazmur 119 ayat 97. Firman Tuhan berkata, kita akan membacanya bagi saudara. Betapa mungkin kita baca ini bersama-sama ayat 97. Ini bisa menjadi ayat hafal. Ayat 97, 119 kita Mazmur 119 ayat 97, satu dua mulai. Betapa kucintai Taurat, aku sepanjang. Pertanyaannya simpel. Sungguhkah kita mencintai firman Tuhan? Karena kalau cinta itu namanya jadi favorit, kesenangan, kegirangan, seperti Yeremia pasal 16. Ya kan? Apabila aku bertemu dengan firman, perkataan-perkataan, aku menikmatinya seperti menikmati makanan yang sangat disukai, yang sangat digemari. Ayat 167 masih pasal yang sama. 167 kita Mazmur pasal 119. Kita baca 1-3. Aku berpegang pada peringatan-peringatanmu dan aku amat mencintainya. Amat mencintainya. Berarti cintanya lebih dari yang lain. Di sanalah sukacita itu ada dalam firman Tuhan. Mengapa? Ketika tidak ada jalan keluar dalam berbagai hal, firman Tuhan adalah jawabannya. Amin. Firman Tuhan adalah jawabannya. Sama seperti beberapa bulan terakhir, orang dikekang pikirannya sehingga tenggelam dalam rasa takut. Padahal firman Tuhan adalah sumber sukacita, sumber penghiburan, sumber jalan keluar. Ya, sumber jalan keluar. Maka kita memiliki keyakinan dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kemudian ada sukacita dalam pemenangan jiwa. Makanya Paulus berkata kepada orang-orang Tesalonika jemaat, siapakah sukacitakan? Ya, siapakah sukacitakan? Kalau bukan kamu yang kami menangkan. 1 Tesalonika pasal 2, ya, ini sering diingatkan. Ayat 19 dan 20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya? Kalau bukan kami, pada waktu kedatangannya dia. Jadi nanti ada sukacita itu. Nanti kita ada mahkota kita. Sungguh kamulah kemuliaan dan sukacita kami. Luar biasa bukan? Maka kalau ingin sukacita tambahan yang ekstra, jadilah pemenang jiwa. Amin. Dia pemenang jiwa. Bersaksi pasti bisa. Tuhan menolong kita. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada menolong seorang untuk diselamatkan. Di sekitar kita banyak orang, banyak jiwa. Apakah teman sekerja, teman bermain, teman sekolah atau siapa saja. Pertanyaannya, apakah kita punya hati untuk mengasihi apa tidak? Kalau doanya kan bisa, Tuhan satu jiwa saja tahun ini saya ingin bersaksi. Ya, mari. Kita masih banyak traktat. Kalau ada yang perlu silakan diambil melalui saudara yakin atau Bobi bisa dipesan. Itu sumber sukacita. Cobalah berikan pasti ada sukacita. Karena di sana menunjukkan persekutuan yang intim antara kita dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, akhirnya hidup yang penuh sukacita dan keyakinan adalah hasil dari persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus setiap hari. Dan lihat, mari kita pikirkan kembali keselamatan kita. Betapa harga itu telah dibayar Tuhan Yesus Kristus. Mari kita perlu dibangunkan kembali dengan persekutuan kita dengan Tuhan dalam masa-masa seperti ini. Dalam masa-masa seperti ini, kita tidak boleh hidup seperti dunia. Kita harus bangkit. Kita adalah anggota keluarga Allah. Mari kita bangun keyakinan kita melalui persekutuan kita dengan Tuhan setiap hari. Mulai hari ini, setiap malam, setiap pagi, kapanpun waktunya, bangunlah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Maka hasilnya adalah ayat 4 tadi. Sukacitamu menjadi penuh. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih dan bersyukur malam ini kami diingatkan tentang betapa indahnya memiliki keyakinan dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Seperti yang dahulu dinikmati oleh rasul-rasul Tuhan. Dan pada hari ini kami diingatkan, diajarkan bahwa sukacita yang sama kami dapat miliki melalui persekutuan dengan Engkau, melalui firman-Mu dan doa dan penyembahan kepada-Mu setiap hari Tuhan. Dan bahkan minggu ini, hari ini kami berjumpa oleh karena kerinduan kami mengadakan ibadah doa. Kiranya Engkau berkenan memimpin kami dan berikan kami hati yang penuh sukacita untuk menyampaikan doa-doa kami kepada-Mu Tuhan. Ampuni segala yang tidak berkenan dan biarlah kiranya Engkau dimuliakan melalui semua pelayanan ini dan kuduskan firman dalam hati kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.